Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang NIP. Seperti yang kita tahu bahwa SKB kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Jadi untuk teman-teman yang lolos sampai tahap ke SKB, harap mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai perbendaharaan negara. Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Hal ini diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Jadi, untuk teman-teman yang melamar pada jabatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan, seperti analisis laporan keuangan, pengelola keuangan, penata dan penyusun laporan keuangan, verifikator keuangan, dan lain-lain, harap mempelajari mengenai perbendaharaan negara, terutama pada UU Nomor 1 Tahun 2004. Di soal yang akan kita bahas setelah ini, semuanya mengenai UU Nomor 1 Tahun 2004. Rules-nya, saya hanya akan membacakan pertanyaannya dan ada jeda waktu 2 detik untuk menjawab. Bagi teman-teman yang memerlukan waktu lebih dari itu, harap di-pause dulu kemudian di-play kembali. Langsung saja kita lanjut pada pertanyaan pertama. Dokumen pelaksana anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada yang berwenang di bawah ini, kecuali, dan jawaban yang benar adalah C. DPR. Pada pasal 14 ayat 5 disebutkan bahwa dokumen pelaksana anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan BPK. Penyusun dokumen pelaksana anggaran untuk pemerintah disusun oleh Menteri atau pimpinan lembaga. Untuk dokumen pelaksana anggaran di daerah disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Kita lanjut ke nomor kedua. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran merupakan tugas atau kewajiban dari. Maka jawaban yang benar adalah E. Bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara berkewajiban untuk meneliti kelengkapan perintah pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana, memerintahkan pencairan dana, dan menolak pencairan dana. Nomor 3. Apabila terdapat piutang negara yang tidak disepakati sebesar 75 miliar, maka penyelesaian sengketa piutang tersebut ditetapkan oleh. Maka jawaban yang benar adalah B. Presiden. Pasal 36, penyelesaian piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan apabila di bawah 10 miliar, Presiden apabila 10-100 miliar, dan apabila sengketa piutang tersebut di atas 100 miliar, maka ditetapkan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Nomor 4. Piutang daerah sebesar 10 miliar dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan. Penghapusan tersebut ditetapkan oleh. Maka jawaban yang benar adalah A. Pimpinan daerah atas persetujuan DPRD. Pasal 37, penghapusan piutang daerah ditetapkan oleh pimpinan wilayah apabila kurang dari 5 miliar. Pimpinan wilayah dengan persetujuan DPRD apabila lebih dari 5 miliar. Pimpinan wilayah atau daerah di sini adalah gubernur, bupati, atau wali kota. Nomor 5. Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh. Maka jawaban yang benar adalah D. Pejabat pengelola keuangan daerah.
Pasal 43, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Pertanyaan nomor 6. Pemindahtanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapatkan persetujuan. Maka jawaban yang benar adalah D. DPR atau DPRD. Pasal 45 ayat 2, pemindahtanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk barang milik negara dan DPRD untuk barang milik daerah. Pertanyaan nomor 7. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya. Maka jawaban yang benar adalah B. 7 hari setelah kerugian diketahui. Pasal 60 ayat 1, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Pertanyaan nomor 8. Pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh. Maka jawaban yang benar adalah A. Menteri atau pimpinan lembaga atau daerah. Pasal 63 ayat 1, pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau pimpinan daerah. Pertanyaan nomor 9. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN atau APBD dapat mengakibatkan. Maka jawaban yang benar adalah C. Denda atau bunga. Pasal 3. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN atau APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda atau bunga. 10. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksana anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya. Di bawah ini merupakan hal-hal yang diuraikan di dalam dokumen pelaksana anggaran, kecuali. Maka jawaban yang benar adalah B. Pembiayaan yang diperkirakan. Pasal 14 ayat 3. Di dalam dokumen pelaksana anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, dan pendapatan yang diperkirakan. Oke, baik teman-teman. Itu adalah beberapa contoh soal dari UU nomor 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Silakan teman-teman baca lagi, silakan teman-teman perdalam lagi, dan insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas soal-soal mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.